Pagi. Hai Maya, izin buka masker ya? Iya, nggak apa-apa. Akhirnya nyampe sini lagi. Pesan yang biasa ya? Kopi jos spesial ya. Yes. Paradigm. We don't teach, we educate. Roller coaster 2020. Tahun yang ampun banget deh. Gak ada yang bisa lolos dari ujian tahun ini. Gak ada yang bisa lolos dari drama 2020. Semuanya terlindas, semuanya terimbas. Terutama buat teman-teman kita yang di dunia F&B, tourism, fashion, retail, dan sampai ke entertainment. Banyak dari mereka yang harus terus berusaha. Ada yang terpaksa mati. Ada yang harus tiarap untuk terus bertahan. Dan ada yang dengan berdarah-darah berjuang untuk tetap tegak berdiri. Selalu ada dua sisi di dalam sebuah koin. Kalau ada yang buruk, pasti ada yang baik. Banyak teman-teman yang mampu melihat kesempatan di dalam kesulitan di tahun ini. Teman-teman dari digital industry, lalu teman-teman dari logistik dan courier service, sampai teman-teman di home food industry. Mereka bukan hanya bisa bergerak maju, tapi mereka bisa berlari, bahkan melesat jauh. Wih, Pak Andi nih yang nganterin minumannya langsung. Aduh, apa kabar menir? Baik. Wih, pakai dilap-lap lagi gue. Harus bersih dong. Sadap. Pak, ini dia nih. Kopi jos doyonan gue di sini. Yes. Duduk dulu dong, bentar. Oke. Gimana bisnis? Struggling. Ya, nggak apa-apa lah struggling. Yang penting masih bergerak maju kan. Betul, harus semangat semuanya. Cakep. Musim lockdown gini, PSBB semua, kita harus berani. Yes. Ini mukanya belum lama kan? Belum Kapan? berdiri sejak pandemi. Sih, berdiri sejak pandemi. Pasti bakal diingat sepanjang masa. Amin. By the way, lagi syuting ya? Ya gitu deh, kerja Bo. Oke, kalau gitu lo harus enjoy. Pokoknya kalau udah minum kopi di sini, lo harus datang cemas. Pulang gemas. Thank you Andi. Enjoy. Sip. Nah, yang membedakan company atau individu yang tiarap atau sedang merangkak dengan yang bisa berjalan bahkan melesat maju adalah respon mereka terhadap kondisi. Siapa yang terlambat merespon pasti akan sulit untuk bergerak. Siapa yang bisa merespon dengan tepat dan cepat, itu yang bisa menangkap kesempatan hingga bisa bergerak cepat. Begini respon yang tepat. Di saat dunia gonjang-ganjing, di saat kita hilang arah, di saat kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdiam sejenak. Yes, sejenak, bukan full stop. Kita berhenti untuk melihat situasi, kita berhenti untuk menganalisa kondisi, ancaman, dan bagaimana kita bisa mengkalkulasi kesempatan-kesempatan yang ada. Yang kedua, berdaya diri, di mana kaki tidak bisa melangkah, tapi tangan masih bisa bergerak. Saat kemungkinan untuk melangkah tidak ada, jangan diam. Ini saatnya untuk mencipta peluang, karena peluang di luar sana sedikit sekali yang bisa kita raih. Tangan harus terus bergerak, belajar cepat, mengolah cepat, mencolek tepat, dan bergerak segera. Saat semua orang sedang tidak berdaya, ya kita harus mampu memberdaya diri. Proaktif itu kunci untuk dapat beradaptasi cepat. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur rencana yang baru.
Nomor 1, fokus terhadap tujuan. Mungkin kita kehilangan arah saat ini. Mari kita yakinkan kembali fokus kita, tujuan kita itu mau kemana. Setelah kita kembali bisa melihat lagi tujuan kita sesungguhnya, pasti kita bisa menemukan arah yang baru. Yang kedua, fokus atas apa yang kita punya saat ini. Stop berandai-andai atau bertanya-tanya mengenai hal-hal yang kita tidak punya. Mari memulai dengan apa yang ada di tangan kita, memanfaatkan segala kekuatan dan keberadaan kita, berkawan dengan realitas, jadikan realitas teman seperjalanan. Pastinya kita dapat melangkah perlahan tapi sampai ke tujuan. Yang ketiga, buang jauh gengsi. Gak ada salahnya minta tolong di saat seperti ini, bukan memohon, bukan mengemis, tapi kita minta tolong, kita minta bantuan untuk bisa maju bersama-sama, langkah demi langkah. Meminta bantuan yang tepat kepada orang yang tepat itu dapat membawa kita ke jalan yang tepat. Yang keempat, beranikan diri untuk melangkah. Menghitung terus tanpa bergerak maju percuma aja. Takut. Lagi takut sama-sama. Jadi, ayo maju sama-sama. Beranikan diri melangkah. Mungkin yang kita lakukan jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tapi paling tidak kita bergerak maju. 2020 menghancurkan daya kita untuk berkarya cantik. Saatnya 2021 dengan segala yang kita miliki dan yang tidak kita miliki. Harus mampu untuk mengumpul rasa, mampu untuk membangun daya, dan mampu untuk mencipta karya.